seperti itu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan bicara tentang kebenaran lain, yaitu di mana temanya adalah lidah mengungkapkan isi hati. Kita akan masuk lebih dalam ya, masih seputar lidah Bapak Ibu. Tetapi di sini kita akan belajar lidah mengungkapkan isi hati. Nah, Bapak Ibu, pada suatu kenyataan atau realitas kehidupan kita sering mendengar gini. Aku rana suwo. Aku ngomong emosi sesaat. Wah, gitu. Ya itu menghaluskan ya, menghaluskan. Terus Bapak, aku rasa ngojo. Aku kilaf. Loh kok sampai kaya ngono, kaya wong kesurupan. Loh memang, tapi aku jadi rapopo, Bapak Ibu ya. Sering kita mendengar kayak gitu, itu untuk pembelaan diri. Tapi tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Hampir semua orang yang kilaf, itu sudah memendam perasaan. Sudah, misalkan kita benci kepada seseorang, itu kita bisa tahan bertahun-tahun. Tetapi pada satu titik, itu akan meledak. Meledak menjadi emosi yang besar. Masa kita mau mengatakan, kilap, nggak bisa. Itu sudah kok angan-angan bertahun-tahun, no. Titenono, ya. Ketemu masih baik, ya baik, gini, ngitung. Tapi Bapak Ibu, ketika kita disakiti orang, kita akan ngitung. 1, yo pisan rapopo. Sesok, yo rapopo. Pisangkas titenono. Wah, kita udah begitu kejadian beneran, boom. Kita marah yang tidak bisa terkendali. Apa Bapak? Saya pun melakukan hal yang sama. Kadang saya juga kalau marah sama istri saya ngitung. Pisan yo tak tekne. Loro yo tak tekne. Weng telu semprot. Nah, apakah ini saya kilap? Enggak, ini sesuatu yang sudah saya ciptakan sendiri di dalam hati saya. Sehingga meledak menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan lihat di dalam Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, di situ adalah sebuah teguran ya kepada satu keturunan atau satu kaum atau satu bangsa atau satu kelompok golongan yang ditegur oleh Yesus yang mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik padahal hatimu jahat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita mempunyai hati yang jahat, hati, jadi problemnya itu sebenarnya di hati, bukan di mulut. Mulut itu hanya manifestasi apa yang dari hati. Kalau hatinya jahat, bisa mengucapkan yang baik bukan? Ya kalau pura-pura bisa. Tetapi akan tiba saatnya, seperti tadi, meledak, boom. Wong ra tau-taune misuh. Ngerti-ngerti kok misuh. Wong ra tau-taune emosi kayak gitu, ngerti-ngerti, dia mesti mendem. Itu pasti sudah memendam rasa. Pertanyaannya, selama dia diam, apakah hatinya baik? Tidak. Sebenarnya misuhe wis kandek mben, cuma ra kewektu. Ya, itu kita empet gitu loh. Nah, di sini kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa biang keladinya, kenapa kita bisa mengucapkan kata-kata kotor? Kenapa kita bisa mengucapkan kutuk? Kenapa kita bisa mencaci orang? Kenapa kita bisa fitnah? Kenapa kita bisa gosip? Kenapa kita bisa melakukan hal-hal yang jahat? Karena hati kita sudah memendam rasa, memendam sesuatu yang tidak benar. Maka itu akan keluar. Nah, ada satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau saya ke pasar, dikongkon tuku kecap sama ibu saya. Zaman dulu tuh kecap itu bukan botolan ya, tapi curah. Ya, curah ya. Dikongkon ibu saya ke pasar, tuku kecap diadai plastik. Nek plastiknya kepencet, yang nyelotot apa Bapak Ibu? Kecap. Ora mungkin yang nyelotot sirup, ya. Kalau yang di dalam itu sirup, kita tertekan, pencet, yang keluar juga sirup. Nah, hati kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Kalau yang ada di hati kita tidak baik, begitu ada tekanan, begitu ada goncangan, yang keluar yang ada di hati kita. Nah, firman Tuhan di sini saya maksudkan begini. Bapak Ibu tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, tidak boleh sama sekali. Karena kita semua pernah melakukan hal ini termasuk saya. Ya, jadi kalau ada firman Tuhan ini kaya si Kailo ya, kaya Bumin ya kita iki ya. Kaya Budarmi iki kita
Ya bukan koyo aku iki. Nah, harusnya kayak gitu kan, Bapak Ibu. Tapi banyak orang tuh fokusnya ke orang lain. Nah, firman Tuhan ini tidak untuk menghakimi satu sama lain, tetapi untuk menghakimi diri kita sendiri. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, padahal kamu jahat. Karena yang diucapkan mulut adalah meluap dari hati, itu adalah kita sendiri. Ya, tanya diri kita sendiri. Apakah saya seperti itu Tuhan? Apakah aku kayak meluap itu kayak gitu Tuhan? Kalau iya, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan. Nah, karena begini Bapak Ibu, sesuatu yang kita pendam itu kalau tidak berkenan kepada Tuhan, kalau bukan kebenaran firman Tuhan, itu tidak mendatangkan berkat. Itu mendatangkan kutuk. Nah, saya penting ini Bapak Ibu, karena saya ingin jemaat Boyolali itu diberkati Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, kalau kita diberkati, ubah dulu kata-kata kita. Nah, ketika kita sudah bisa mengubah kata-kata kita, ubah dulu sumbernya di hati. Ya, itu. Ya. Bagian yang pertama, sudah saya sebut ya, mulut adalah cermin hati. Ya, tadi mulut bukan sekedar sumber masalah, tetapi sebenarnya sumber masalahnya adalah hati kita. Nah, tadi ilustrasinya adalah kecap tadi ya, atau kita bisa bikin ilustrasi yang lain, atau mungkin ilustrasinya gelas yang digoncang. Nanti kalau yang tumpah ya isi gelas itu. Nah, itu ilustrasinya. Jadi Bapak Ibu dari dikasih Tuhan, perasaan negatif, kemarahan, iri hati, kepahitan itu sebelum keluar itu pasti ada di dalam hati kita. Ya. Tapi kebalikannya begini Bapak Ibu, ketika hati kita positif, yang ada di hati kita pasti satu, kasih, pasti damai sejahtera, pasti pengampunan. Kalau di dalam hati kita itu ada kasih, ada damai sejahtera, ada pengampunan, yang keluar pasti positif. Maaf Bapak Ibu, ini firman Tuhan keras dan tidak berlaku untuk Bapak Ibu tok, juga berlaku untuk saya dan keluarga saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita isi hati kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga ketika kita ada tekanan, yang keluar adalah positif. Positif pasti mendatangkan berkat. Itu ya. Yang kedua, hati yang kotor menghasilkan perkataan yang kotor. Nah, masalah umum adalah orang ingin mengubah ucapannya, tetapi tidak mau mengubah hati. Jadi aku itu ya pengen berubah, tapi nek siji iki aku raiso. Terlalu menyakiti hatiku. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak bisa diturunkan standarnya. Kalau Bapak Ibu tidak mampu, minta pertolongan Tuhan. Di antara kita itu nggak ada yang superior, tidak ada yang paling pinter, tidak paling jago. Kita punya kelemahan masing-masing. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita masing-masing. Tuhan, saya tuh lemah loh di bagian ini. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku lemah. Aku sering tidak mau mengampuni Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan. Kenapa ketawa? Ampuni Tuhan. Saya ingin berubah. Tetapi Bapak Ibu, saya itu tidak berdaya Tuhan. Karena ini berat sekali. Minta bantuan Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa. Nanti ada step-stepnya ya, bagaimana kita bisa berubah. Supaya kita menjadi orang yang lebih positif. Jadi hati yang kotor menghasilkan perkataan kotor. Jika orang ingin mengubah ucapannya tanpa mengubah isi hatinya, itu tidak mungkin bisa. Markus 7, 21 sampai 22. Bu, jadi itu semua itu sebenarnya sudah ada di hati kita. Jadi kalau ada orang yang sedang marah-marah, nesu-nesu, kita harus maklum. Maklum bukan membenarkan apa perkataan kita, tetapi kita diem. Maklum, hatinya seperti itu. Ya, jangan malah dipanas-panasi. Ya, malah diobor-obori samsoyo bulat-bulat kayak bensin Bapak Ibu. Kita biarkan dia mengungkapkan itu semua. Kita berdoa, yuk kita berdoa supaya hatimu tenang. Karena orang yang marah, orang yang sakit hati pasti ada di situ. Ya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, ya, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hujat, kesombongan, kebebalan, dan seterusnya. Bapak Ibu, itu dari hati dulu. Nah, kenapa kok hati manusia bisa ada timbul semacam ini? Karena ini
yang keluar itu masuk. Informasi itu masuk yang dari luar. Ya, contoh begini Bapak Ibu, percabulan. Nah, percabulan itu bisa masuk di dalam pikiran seseorang ketika orang itu memiliki kebiasaan menonton hal-hal yang cabul. Wah, zaman sekarang susah dihindari Bapak Ibu. Orang nom, orang tua. Ya, saya tuh maaf kata ya, punya teman itu di grup, saya mau keluar grup juga nggak enak, dikira isok suci Bapak Ibu ya. Nah, orang komen kok yo piye gitu kayak. Tapi teman saya itu biar tuh kirim film Bapak Ibu ya. Filmnya itu film jorok-jorok gitu Bapak Ibu. Ya saya langsung skip gitu. Saya takut kalau saya buka muncul percabulan karena saya lemah gitu ya. Itu dia kirim film gitu langsung saya hapus. Saya kirim hapus. Bukannya munafik, tidak. Bukan belum pernah melihat, pernah Bapak Ibu ya. Tetapi saya harus menjaga hati saya supaya hati saya tidak ada ini percabulan, contoh. Itu contoh aja Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan hal yang lain, pencurian. Nah, di dalam hati kita itu menginginkan sesuatu yang bukan hak kita, itu kita bisa mencuri. Waktu saya kecil, saya pun pernah mencuri. Ya, saya sudah cerita ya, saya dipameri pensil warna banyak banget sama Sisri, gitu ya, teman saya Sisri namanya. Wah, aku bapak kurung iso nukokke, tak jiko, go mulai, warnanya kuning, aku jadi ngerti. Wah, masih panjang gini, saya ambil, bawa pulang. Begitu dilabrak orang tuanya, saya ndelik nang ngisor longan, Bapak Ibu ya, takut dimarahi, tapi bapak saya nggak marah ternyata ya, mungkin dia ya gelo, kok anakku sampai jiko, saking wong tua ora iso nukokke mungkin ya, jadi saya baru paham, bapak saya mengasihi saya. Tetapi ini salah satu contoh, kenapa saya mencuri? Karena saya menginginkan sesuatu yang bukan hak saya. Nah, banyak kejadian korupsi dan lain sebagainya, rakitan kecil-kecilan yang bukan hak kita, jangan pernah kita ambil. Ini sesuatu yang merusak hati kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal-hal yang demikian ini akan menimbulkan sesuatu yang kerusakan di dalam hati kita, sehingga yang keluar nanti juga hal-hal yang tidak baik. Ya, sampai pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, semua itu ada dulu di dalam hati kita. Maka kita harus benar-benar menjaga hati kita. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Terus yang ketiga adalah begini, Bapak Ibu. Hati yang dipenuhi kasih Tuhan menghasilkan perkataan yang membangun. Nah, ini kebalikannya tadi ya. Kalau yang poin kedua tadi, hati yang kotor itu penuh dengan itu tadi ya, perjinahan, percabulan, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, itu menghasilkan sesuatu yang kotor, perkataan-perkataan yang kotor. Tetapi hati yang dipenuhi kasih Tuhan atau dipenuhi Tuhan, itu perkataannya pasti membangun. Nah, inilah standar hidup manusia. Standar orang percaya, hatinya harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Tadi saya katakan hati yang dipenuhi kasih Tuhan menghasilkan perkataan yang membangun. Tetapi bagaimana perkataan itu bisa membangun kalau hati kita kotor, gitu ya? Di situ ada kata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya ketika perkataan itu terlanjur keluar, Bapak Ibu harus sadar, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita itu latah karena sudah terbiasa bertahun-tahun. Kita nggak pernah mengucapkan baik. Kerpe itu responsif. Kalau responnya baik, ya aku baik. Responnya jahat, aku langsung cul gitu. Cul, itu kebiasaan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu di sini ada satu peringatan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, termasuk kutuk, termasuk kata-kata jahat, termasuk kata-kata fitnah. Jangan pernah keluar dari mulut kita. Nah, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bagaimana kita bisa membangun kalau tidak ada Tuhan di dalam hati kita? Tetapi saya percaya, jemaat Boyolali, semua ada Tuhan di hati kita. Bapak Ibu tidak sempurna, termasuk saya. Tetapi kalau Bapak Ibu bersalah, Bapak Ibu pasti menyesal. Ada yang tidak menyesal kalau bersalah? Kalau Bapak Ibu sedang tidak berbuat baik, pasti nyesel. Itu tandanya kita masih ada Tuhan. Kalau kita sudah
berbuat hal yang tidak baik, yang perkataan kotor, memaki-maki orang, marah-marah, dan kita tidak merasa bersalah, artinya Tuhan di mana gitu loh. Tuhannya mungkin sudah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu masih ada Tuhan di hati kita. Jadi ketika Bapak Ibu salah, pasti Bapak Ibu menyesal. Nah, untuk itu ada satu pilihan. Pilihlah perkataan yang baik, bukan perkataan yang kotor. Ya, karena perkataan baik itu membangun, sedangkan perkataan kotor itu melemahkan. Ya. Ciri perkataan dari hati yang dipenuhi Tuhan itu adalah menguatkan. Ya, kalau hati kita itu dipenuhi dengan kasih Tuhan, pasti kata-kata kita akan menguatkan, memberi semua orang itu menjadi lebih semangat, lebih nyaman. Artinya hati kita itu dipenuhi dengan Tuhan. Terus cirinya apa Bapak Ibu? Memberi penghargaan, memberi pengharapan. Itu ada Tuhan di dalam hati kita. Tetapi kalau di dalam hati kita yang ada bukan Tuhan, pasti kata-kata kita bukan seperti itu. Kata-kata kita tidak mungkin menguatkan. Justru kata-kata kita melemahkan. Justru kata-kata kita tidak menenangkan, tapi membuat kita nggak enak gitu ya. Terus kita tidak memberi pengharapan, justru membuat kita menjadi putus asa. Karena di hati kita tidak ada Tuhan. Nah, tetapi ciri yang dialami oleh hari ini oleh setiap orang percaya, kita bisa koreksi di dalam hati kita. Sudahkah kata-kata saya ini membangun setiap orang? Atau kalau ngomong marianyel, Bapak Ibu. Ada orang yang model kayak gitu, atau ngomong sekali ngomong nganyel ke, gitu ya. Kita tidak boleh seperti itu. Karena kita ada Tuhan di dalam hati kita. Pasti kata-kata kita membangun, menguatkan, memberi pengharapan. Ini contoh praktisnya begini Bapak Ibu ya. Kalau ada orang susah, Bapak Ibu pasti menghibur. Kalau ada orang yang jatuh, Bapak Ibu pasti menolong. Kalau ada kekurangan, ada yang kekurangan, Bapak Ibu pasti empati. Ya, pasti mendoakan. Tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu berikan untuk menolong orang lain. Semua itu pasti bisa. Semua dari kita itu pasti bisa menolong orang lain. Doa itu sudah menolong orang lain. Dari tong sampah itu sudah nolong orang lain. Bapak Ibu ya, kalau ada orang punya masalah, rasa dihakimi, rungokke wae ngomong-ngomong. Bar dirungokke aja didol. Bapak Ibu ya, nanti jadi wartawan ya, Bapak Ibu, rungokke tok untuk kita. Jadi Bapak Ibu itu sudah menjadi sampah. Itu menolong orang lain, Bapak Ibu. Orang yang sudah curhat, itu plong, Bapak Ibu. Dia lebih tenang, dinasehati lebih gampang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menasehati orang, dengarkan dulu keluhannya. Dengarkan dulu, setelah itu selesai, baru kita masuk gampang. Kalau kita langsung cer-cer ngelawan, saya sudah buktikan berkali-kali. Saya punya ponaan-ponaan yang nakal-nakal, Bapak Ibu. Tapi dulu waktu ada masalah, dia selalu datang ke saya. Saya nggak mau nyombongin, Bapak Ibu ya. Dia datang ke saya tidak memarahi, saya ajak makan, saya ajak minum, tak ajak ngobrol-ngobrol, tak perlakukan seperti sahabat, dia mulai curhat-curhat. Setelah mulai curhat-curhat, saya kandani. Kadang-kadang saya tengok, saya lirik gitu, matanya agak berbes gitu ya. Saya percaya, ini pasti masuk di dalam hati. Coba kalau datang langsung tak maki-maki, kowe kira bener, wong nom kaya ngono, kowe keset, kowe ki anak wong melarat, ojo kemaki dan lain sebagainya, kemplinti, rasah sok-sokan, sakit hati dia. Nggak mungkin besok datang ke saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus menggunakan kata-kata kita untuk membangun. Karena di situ ada Tuhan di dalam hati kita. Yang keempat, perubahan hati itu mengubahkan perkataan. Prinsip utama adalah begini Bapak Ibu. Jika hati kita sudah berubah, maka perkataan lidah kita juga berubah. Tanda-tanda transformasi atau perubahan rohani, kalau orang yang sudah mengubah perkataan, kalau dulu suka mengutuk, sekarang suka memberkati. Kalau dulu suka mengeluh, sekarang suka bersyukur. Kalau dulu suka menyakiti, sekarang suka menguatkan. Jadi fokus kepada Tuhan. Ya, ini tandanya bahwa perubahan hati itu mengubah perkataan kita. Sekarang kita koleksi hati kita. Masihkah kita suka mengutuk? Kalau masih, ganti dengan memberkati. Masihkah kita suka mengeluh? Kalau masih, ganti dengan bersyukur.
Masihkah kita sering menyakiti orang lain? Sekarang ganti supaya kita tidak menyakiti, tapi menguatkan orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, memenuhi hati dengan firman Tuhan. Itu kunci sukses kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak ada firman Tuhan di dalam hati kita, semua itu omong kosong, tidak bisa kita lakukan. Jadi hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Jadi apa yang memenuhi hati kita setiap hari, itu yang akan merubah hidup kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti hidup kita akan berubah. Jangan punya alasan, aku rakober moco firman Tuhan. Zaman sekarang tidak ada yang tidak kober. Zamannya HP, Bapak Ibu ya. Setiap hari itu ada konten rohani. Pilih-pilih ya Bapak Ibu ya, konten rohani. Bahkan ada aplikasi, saya ngomong-ngomong sama istri saya ini, ya saya bersyukur sekecil apapun saya menghargai dia. Dia download aplikasi Alkitab, tiap hari dia tuh dikirimi sama renungan. Renungan ya. Beat Bible ya, dia dikirimi ayat. Ternyata saya amati ada perubahan loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena perubahan ke apa? Ke lebih baik. Karena apa? Dia mengisi hatinya dengan firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, pasti hidup kita berubah. Pasti tidak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan. Tiap pagi itu ada renungan, meskipun kadang-kadang terlambat. Saya mau berpikir begini, kalau yang dari hamba-hamba Tuhan terlambat karena perbedaan waktu ya Bapak Ibu ya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ambon, mungkin saya akan kasih yang lokal aja ya, dari pintas-pintas gitu ya. Tetapi ya saya sepertinya yang sering respon Mbak Eti sama Bu Min ya gitu. Apa enggak punya kuota ya? Ya tapi yang sering komen cuma dua. Tak lihat kok ya ora ono sing maca gitu loh. Wong loro kuwi ya, sempatkan. Nah, karena di situ ada percuma saya kirimi renungan tiap hari. Ya jangan pandang enek sing ngomongane ora mudengke, enek sing tengklenyit ya ndak apa-apa, namanya ada yang ndak denger, yang sudah tua gitu kadang-kadang ngomongnya klesik-klesik ora krungu gitu. Ya sejelek apapun disampaikan, itu firman Tuhan. Itu menguatkan kita. Jangan pernah hakimi siapa yang ngomong. Wah, kalau Pak Teddy, wah khotbahnya bagus, semua ngelek, semua. Ya jangan. Harus memperlakukan semua orang sama. Ya, intinya firman Tuhan itu yang butuh Bapak Ibu. Ya, kita semua butuh. Supaya apa? Hati kita dipenuhi firman Tuhan, sehingga hidup kita berubah, berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Karena syaratnya supaya berkat Tuhan mengalir, ubah dulu perkataan kita dan hati kita. Kalau kita belum bisa berubah, ya hidup kita kayak gini aja terus ya, terseok-seok terus ya. Ya, kita akan praktek. Ayat lagi, satu lagi sebagai ayat penutup. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Coba renungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ngomong sama Tuhan. Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janji Tuhan. Simpan. Janji Tuhan itu disimpan. Pada saat kita mengalami masalah, janji Tuhan itu menguatkan kita loh Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan itu akan menguatkan kita. Ya. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika kita tidak menyimpan janji Tuhan, kita itu bisa seenaknya melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menyimpan janji Tuhan, pasti kita akan menghargai firman Tuhan, sehingga hidup kita itu akan sangat berubah setelah kita benar-benar tunduk dan taat dan diisi hidup kita dengan firman Tuhan. Praktek rohani adalah sering-seringlah membaca firman Tuhan. Sering-seringlah lihat konten rohani yang membangun, yang menguatkan. Jangan cuma lihat dracin, drakor, dan lain sebagainya. Di dalam drakor, dracin itu hanya drama. Lama-lama juga mboseni, Bapak Ibu ya. Anake wong melarat, anake wong CEO, CEO ya, pura-pura jadi orang miskin. Wah, itu hanya gue iseng-iseng lah. Kayak gitu kok nek diteruti penasaran Bapak Ibu. Sehingga kita lupa bahwa ada firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Apa enggak boleh? Boleh sesekali, tetapi lebih penting isi hati kita dengan firman Tuhan. Ya, ringkasan terakhir. Lidah adalah cerminan hati.
perkataan mencerminkan isi hati. Jadi hari ini Bapak Ibu, bukan hanya menjaga kata-kata, tetapi biarlah Tuhan memperbaharui hati kita. Amin.